selamat malam pemirsa MOV TV dimanapun Anda berada. Suatu kehormatan malam ini studio kita sudah kedatangan band yang belakangan ini namanya sedang naik daun. Kita sambut Zenobi. Selamat malam kawan-kawan. Malam Mas Bang, malam. Apa kabar ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sibuk apa akhir-akhir ini? Kita masing-masing karena kan ya kesibukannya sendiri-sendiri nih. Karena jarang-jarang banget buat kumpul. Paling kumpulnya juga cuma buat pas ada event aja. Yang satu ini sibuknya ngapain Mas? Saya sibuk anak muda. Anak muda, ngopi nongkrong. Yang satunya ini sibuk ngapain ini? Jadi ini pemusik petani ya atau petani pemusik? Petani pemusik. Petani pemusik. Kalau ini yang keyboard Sekolah sih. sekolah ya. Kelas berapa? 2 SMP. Oh, Talent baru. apa? Talent baru dari kita. Talent baru. Iya. Jadi mungkin pemirsa MOV TV yang belum kenal dengan teman-teman ini, Zenobi ini adalah satu band indie di Tuban yang akhir-akhir ini sebelum pandemi lebih tepatnya sempat menjadi pusat perhatian atau menjadi pembicaraan khalayak ramai di kawasan Tuban ini dengan berbagai karya dan pentas-pentasnya di banyak tempat. Dan mungkin kita kenalan satu-satu ya pemirsa. Untuk yang paling ujung yang namanya siapa Mas? Nama saya Andi. Oh Andi. Mas Andi ini pegang kajonisme. Kajoners. Kajonis. Nah, Mas ini namanya Namanya saya Soleh. Soleh Pegang ritme. Oh ritme. Gitar ritme ya. Kalau yang ini Yang Mas ini Randy pegang bass. ya. Bass dan vokal atau bass saja? Kadang-kadang vokal. Oh, Kadang-kadang. Bass yang nyambi vokal. Iya. Kalau Mas ini namanya siapa? Dimas. Pegang organ. Ya. Sebenarnya formasinya banyak. Saya pernah lihat di pentasnya di satu kafe itu personilnya banyak, nggak tahu itu cabutan atau gimana. Adisionalnya banyak. Adisional. adisional. Iya, adisionalnya banyak. Ya, bosone wong Plumpang bon-bonan ya. Pemain tambahan. Ada Ya. cadangan dan tambahan. Ya mungkin ini Zenobi mungkin awal kita ingin penasaran, teman-teman penasaran, pemirsa MOV TV juga penasaran, awal terbentuknya itu dulu seperti apa kok bisa menjadi sesolid sekarang, itu awalnya seperti apa? Iya, dulu di awal kita bisa kumpul seperti ini sebenarnya suatu kebetulan juga. Karena dulu ada komunitas literasi yang namanya Batu Kali yang punya event di kala itu malam tahun baru di 2019. 2019. Dari saat itu kebetulan dapat stake. Lah berhubung dari teman-teman Batu Kali tidak ada yang punya talent, maksudnya ada cuma belum berani untuk maju. Saya sudah dikabarin bareng teman-teman. Untuk pertama kalinya Zenobi masih belum punya nama. Dulu namanya Nonem. Oh Nonem yang dulu tuh ya? Iya, yang dulu Nonem. Itu masih beranggotakan 3 orang. Iya. Jenengan Ada Ribut sebagai kajon, terus yang satu iya. Ribut sebagai Kajon. Bukan kajon ya? Iya, Ribut sebagai kajon karena dia juga pukul-pukul dirinya sendiri. Yang satunya Gopar, itu Ridwan. Kita berdua. Iya. Terus setelah itu? Setelah itu kita bertransformasi di Juli atau Juni, kalau nggak salah Juni. Di Juni kita alhamdulillah dapat nama. Dapat namanya itu pun ya dari para senior musik indie. Saya menyodorkan beberapa nama. Ternyata banyak yang milih dengan nama Zenobi. Artinya apa itu Zenobi? Kalau Zenobi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya alunan musik. Oh, alunan musik. Iya. Jadi Zenobi itu bahasa
Yunani. Yunani kuno. Yunani kuno. Heeh. Yang artinya alunan Musik. keren ya namanya. Alunan musik. Aliran kan air. Alunan. Iya. Alunan. Berarti alun-alun. Ya, alun-alun. Asal kelakun. Boleh, boleh. Terus setelah itu, setelah dapat nama, Setelah dapat nama, alhamdulillah kita juga dapat berbagai stage juga yang sebenarnya luar biasa juga perkembangannya. Dari awal terbentuk 2019, kita ganti nama jadi Zenopi, kita ikut event di 6 kota, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang sama Mojokerto. Alhamdulillah kita dapat juara 1. juara 1. Di awal nama Jawa Timur ya. dulu. Di awal-awal. Jadi Uh, di awal-awal ini sudah dengan prestasi yang luar biasa ya. Juara 1 untuk event 6 kota ya. Ya, itu eventnya Indi yang menyelenggarakan Wakil Bupati Lamongan, Bu Kartika. Di mana? Eventnya untuk yang pertama kali di Alamanda Cafe, Lamongan. Oh, di Lamongan. Terus finalnya ditaruh di Twin Cafe. Kebetulan teman saya yang rumahnya Pelumpang, namanya Bambang, itu sempat ngisi juga loh di sana. Kalau nggak salah. Jadi Sebagai saksi juga ya. Dengan teman-teman Zenopi ini untuk pertama kalinya saya harus main monolog di panggung musik yang backdrop saya itu adalah drum. Dan di situ saya bukan berpantomim, tapi saya main monolog, benar-benar monolog serius. Penggarapan di tahun 2019 ya. 2019 produksi ke-9-nya Teater Kaleng itu kita membawakan Kas-Kasen Kuning. Dan apesnya di tahun-tahun itu kita kenal teman-teman ini, kita ditodong main di panggung kafe yang tidak luas, bukan untuk teater banget. Terus kita main dengan backdrop drum. Jadi itu wah. Itu kocok aku mulai. Ya, terus setelah event 7 kota itu, setelah itu kita alhamdulillah terus mulai ke beberapa titik di beberapa kota juga, mulai main-main. Terus kita kebetulan rolling position karena ya sudah biasa juga karena di sebuah band kita ganti personil dan sebagainya, bukan karena apa-apa, tapi biasanya kan komitmen. Terus yang kedua juga faktor luar antara lain keluarga, keadaan juga bisa mempengaruhi itu. Keadaan keluarga juga bisa. Jadi yang dulunya bertiga, terus setelah bertiga dulu kan terus ketambahan sama murid vokal saya, kebetulan cewek berempat, sudah kemana-mana, terus akhirnya dengan terpaksa salah satu di antara kita break dulu karena faktor keluarga. Di saat itu memang istrinya lagi hamil muda. Jadi kebetulan ada yang ngisi juga. Terus kita tetap jalan terus. Akhirnya kita sempat juga punya banyak banget personil. Sampai berapa? 9 personil. 9 personil. 9 personil itu. Iya. Itu kelas akustik sampai 9. Nah, iya. Iya. Saingannya. Iya. Ya, terus setelah 9 itu jadi ramping lagi. Iya, itu karena ya kebetulan memang satu komitmen. Karena kita dalam bermusik itu yang pasti kita membangun sebuah band itu menyatukan visi kita juga yang pasti komitmen utama. Kalau kita nggak bisa jaga komitmen apapun itu, kalau masalah X di luar, yang penting nggak dalam manajemen, itu kan nggak boleh kita masukkan dalam manajemen. Itu yang harus dijaga dan saran buat teman-teman juga. Jadi intinya apapun masalahnya di luar, jangan sampai masuk ke manajemen, jangan sampai mempengaruhi. Berarti Zenopi ini sudah ada manajemen khusus ya? Alhamdulillah manajemennya kekeluargaan. Manajemen kekeluargaan. Alkobria. Iya, intinya satu untuk semua. Gitu. Satu semua. Yang menarik itu yang bersembilan itu. Kan kok sampai bersembilan itu apa karena nggak berani sendiri atau biasa keroyokan atau gimana kok? Kebetulan dari Zenopi dapat mandat dari Indi. Memang dulunya itu kita disuruh mewadai talent-talent lokal yang berbakat yang mau diajak untuk ya
kita berkarya bersama-sama, otomatis kita welcome untuk semua. Dari situ yang punya potensi kita pun monggo, silakan kita belajar bareng-bareng. Jadi di saat itu pun kita vokal sampai punya 4 atau 5 kalau nggak salah. Vokal saja semua. Vokal. Iya, vokal ceweknya itu sampai segitu. Vokal cewek sampai 5. Iya. Gugur apa Ben? Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Dan sekarang berapa? Kalau Anggota untuk- yang sekarang. Untuk sekarang ini kan terhitung baru-baru. Dari rhythm ini juga baru. Memang ini pemusik dari dulu sama saya. Dulu waktu pertama belajar gitar juga sama saya. Yo, iya. Terus sejarahnya juga pernah ikut dangdutan sama saya dulu. Oh, dan kita juga ya. Iya. Semuanya ayo. Kalau yang ini juga kan baru. Alhamdulillah Tuhan itu selalu memberikan jalan buat kita. Dikarenakan satu kemarin keyboard kita kebetulan kena musibah. Dari yang biasanya diantar sama kakek neneknya, anak Kedombreng Lamongan, itu kakeknya yang sering antar meninggal. Setelah itu disusul neneknya yang meninggal. Jadi otomatis dia udah nggak bisa lagi. Terus kita cari info buat teman-teman di Facebook. Ada yang biasanya sering japri juga kan. Saya tanyain, Mas bisa gitar, main gitar, ayo belajar bareng. Karena yang satunya yang pegang ritme juga sekarang di Palopo. Oh, Kalau yang itu enggak, yang ritme satu itu enggak bisa dibilang dia pegang ritme. ya kenapa? Semuanya bisa. Oh, semuanya. Ya biasanya kalau formasi lama itu pasti kita rolling. Ya, Untuk sekarang pun juga kita sering rolling. yang sama kosong, ini, yang kosong mana, kita gantian, kita yang gantian. pas bilang mana. Yang mana? Nanti yang perlu dibakar yang mana gitu ya. Ya. Berarti sekarang berapa jumlah? Untuk sekarang yang paten yang selalu ikut, yang selalu kemana-mana ini 5. Sementara 5. 5 plus vokal 1. Vokal 1. Cewek. Kebetulan anak didik kita juga. Selalu cewek ya vokalnya. Setelah berbanyak gitu. Kalau saya bilang enggak nanti khawatirnya ini daftar ya. Ya sebenarnya enggak juga sih. Jadi kalau kita lihat dulu potensinya, mintanya seperti apa. Tapi kita alhamdulillah punya banyak teman-teman di belakang yang kalau dibutuhkan siap. Gitu. Karena ini juga ya kadang-kadang kan saya lihat Jinopi itu main vokalnya kecil, terus vokalnya kadang siapa? Iya, betul Mas. Saya kan jadi mikir sebagai Jinopi mania kan saya. Ya, so. Janjane apa toh? Yang bisa dikatakan ini personil Jinopi ini bukan itu seperti apa? Jadi untuk yang vokal terus terang kita juga sampai sekarang pun mewadahi talent-talent lokal yang berbakat. Jadi kita tidak mau intinya kita kalau sudah mulai naik tangga nih, ya jangan sampai yang di belakang nggak ikut naik. Jadi berarti Zenobi ini bukan murni komunitas bukan murni grup band gitu, tapi lebih ke komunitas seni atau gimana? Ya intinya kita di sini menyatukan kita yang sama-sama suka seni musik nih. Kita satukan misi, ayo kita berkomitmen buat satu band yang intinya nanti di sini di saat kita punya stake, di saat kita punya panggung jangan sampai lupa di yang di bawah, yang belum kebagian stake, yang punya bakat itu nanti jangan sampai kelupaan. Ya, tapi kan kalau satu nama dengan satu nama Zenobi ini itu kan biasanya kalau saya tahunya ini saya tahunya lah ya sepengetahuan saya saja. Itu kan band A itu anggotanya adalah ABC, gitu ya betul. Gitu. Anggota patennya ini ya yang ditanyakan. Kalau Zenobi seperti apa? Sama seperti itu atau? Iya ya kalau kita dibilang punya anggota paten, iya kita tetap ada yang namanya tim intinya. Intinya seperti itu. Jadi kayak ada kayak ini kita berempat. Ini kan otomatis kita tim inti. Tim inti dari Zenobi. Salah satu di antara kita nggak bisa, ya otomatis nggak bisa jalan. Mau gitu. Jadi kalau masalah vokal yang lain, memang untuk vokal paten yang benar-benar paten ada satu itu yang sekarang masuk dalam hitungan 5 tadi ya. Betul. Ya yang lain masih kondisional juga karena kan ya terus terang kita rumahnya berjauhan. Jadi Zenobi sendiri bukan dari satu kota saja. Jadi dari Lamongan ada. Jadi ini Mas, siasatnya
Nah, ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Siasatnya untuk mensiasati dengan lokal yang jauh-jauh dari rumah personilnya, terus dengan masalah-masalah di balik itu apa nih solusinya yang biasanya dipakai? Kalau dari kitanya biasanya kan pasti buat grup WA. Dari grup itu biasanya kita materi lagu. Terus kiblatnya nanti kita jadwal dan sebagainya kita di situ. Kita kompakan misalnya nih kita atur jadwal untuk latihan. Misalnya kumpul bareng guys, sekedar kumpul bareng ngopi, mempererat tali apa sih? Yes, Ya, nah, pokoknya itu, tali Pak. ya. Kata Ya. depresinya ya. Ya itu dari WhatsApp grup itu. Jadi nanti kita saling koordinasi satu sama lain kayak gitu. Ini untuk sementara kan memang ini sama ini belum masuk di grup. Belum saya masukkan grup. Memang kita masih koordinasi dalam person by person. Tapi bukan berarti belum masuk di Zenobi inti. Memang sudah masuk, cuma untuk sekarang ini kan kondisinya yang masih pandemi dan jadwal pun masih morat-marit. Jadi ada ini ya, ada berbagai filter yang diterapkan gitu. Iya. Kalau ini oke, kita main tapi kamu bukan tim inti. Yang ini oke, kita main tapi kamu belum bisa ikut di WhatsApp grup. Atau gimana? Enggak. Ada aturan seperti Bukan itu? seperti itu. Kita dari kita untuk sementara ini yang namanya tim inti itu sebenarnya nggak ada tim inti. Yang intinya yang sudah Intinya tim. ya ya pokoknya dari kita kalau yang lama yang benar-benar lama personil lama kan tinggal saya sama si Andi ini. Terhitung kan gitu karena yang sama 3 sama yang vokal yang nggak bisa ikut untuk hari ini. Ini siapa teman-teman? Kansa Oh, itu yang masih SD masih iya, kecil. iya. Yang Itu tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi suaranya. ya, betul. Betul. Dia suaranya tinggi. Tinggi ya spesialis. Besok kalau terakhir main di tempatku 2020. Iya 2020. 2020. 2020 atau 2000 Karnival, di Karnival. Sama kan. Terus ini warna musik apa? Reggae, ska. Ya, kita mencoba untuk sesuatu yang baru. Apa? Reggae ska akustik, tapi kita kombinasikan juga sama berbagai. Ada juga, ada dangdutnya, ada keroncongnya juga. Secara kelamin apa ini? Multi kayaknya. Wow. Pop masuk ke pop, ke reggae, ke ska. Kita kalau ditanya untuk aransemen kita warna musiknya, terus terang saja kita tetap bingung ngomongnya. Ya karena kita tetap kondisional. Kondisional. Jadi aliran musiknya teman-teman Zenobi ini custom. Request. Tergantung. Aliran Iya. request. Iya, Kan tergantung. namanya di kafe ya. Iya. Sempat kan ada yang itu request versi Hadro. Hadro. Ada Pernah. pernah kita dibenturkan dengan Hadro. Alhamdulillah. Tetap bisa nurut. Iya, ada. Beneran, Om. Ada. Ini beneran ada. Iya, keroncong. Pokoknya jangan langan tayub ya. Nggak bisa ya. Ya saya kita ampun langan tayub ya. Jadi secara background teman-teman Zenobi ini mainnya dari kafe ke kafe. Iya. Dari kafe ke kafe, jadi agak sulit sampai hari ini 3 tahun perjalanannya masih sulit menentukan saya itu jazz atau saya itu metal atau saya itu pop rock dan sebagainya ya, masih sesuai Iya, permintaan. kondisional saja. Ya. Dan mungkin ini salah satu kekuatan juga teman-teman, kenapa Zenobi masih bisa bertahan karena dengan kondisinya yang dari kafe ke kafe dan tidak membuat bendera sendiri, bahwasanya saya grup rock, saya grup metal atau seperti itu ya. Iya. Nah, jadi mungkin ini teman-teman yang pengen buat band dan kebetulan masih bingung enaknya kita di aliran mana, ternyata ada aliran yang seperti teman-teman Zenobi ini. Aliran custom. Ya, aliran. Aku angel ngomong. Alirannya musik kan. Soalnya. alirannya custom, Mas. Jadi memang kita nggak menentukan aliran. Jadi pernah karena kita terbentur juga dengan keadaan.
Satu contoh, kita konsep. Iya. Lagu ini lagu baru, kita coba garap. Kita konsep. Di panggung diminta, tapi dengan aliran yang berbeda. Dan nggak bisa ya? Artinya kan, kalau misalkan, artinya mau nggak mau harus saya rubah dengan apa konsep saya, berarti kan nggak kepake sama sekali. Jadi otomatis itu nanti jadikan pelajaran kita. Cukup tahu lagunya, nanti kita garapnya ya sesuai dengan nanti yang diminta aja seperti apa. Berarti dipaksakan, misalkan agak idealis gitu nggak bisa ya? Jadi kalau kita mau mempatenkan, Iya. itu sebenarnya agak susah juga. Susahnya karena bukan kok susah dari kitanya, tapi susah karena nurutin permintaan request atau gimana. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kayak ini ya, misalkan apa yang main di kawinan, apa organ tunggal Kawinan. gitu. Di nikahan, ya, di nikahan apa? Organ tunggal apa gitu. Seperti itu berarti ya, lebih ngikut ke mungkin dari kemarin nih yang konsep agak istilahnya kepake semua karena benar-benar eventnya event besar itu waktu kita perform di acaranya Bonek. Oh, di Surabaya? Iya, sebenarnya mau di stadion di Surabaya, tapi berhubung Surabaya masih zona merah, kita diarahkan ke Prigen ya. Jadi ke Prigen, ke Jendela Langit. Oh, di Jendela Langit. Jadi kita ngecamp sekalian sama teman-teman Bonek. Sempat ke sana juga ya? Alhamdulillah. Dingin loh di sana. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi terus ini, apakah kedepannya masih ingin dengan warna yang seperti ini atau mungkin ada cita-cita untuk membuat satu bentuk lah, satu pola, bahasanya Zenobi adalah ini gitu? Gimana teman-teman? Pertahankan seperti ini ya. Kedepannya. Pertahankan seperti ini karena terus terang saja, kita mau ganti drum elektrik saja masih mikirnya duitnya atau mikir apa? Oh, jangan keras-keras dong kalau. Oh, jadi gini, kalau misalnya kita mau ganti drum elektrik, nanti nuansa akustik kita hilang. Oh iya, betul. Kita kalau pakai gitarnya ya gitar elektrik pun nanti nuansa akustiknya hilang. Jadi kita tetap pertahankan seperti ini. Yang penting kita perbaiki kualitas kita. Jadi bermusiknya seperti apa itu saja insya Allah nanti kedepannya. Terus kalau untuk lagu ini sudah ada berapa lagu yang diciptakan sendiri nih? Alhamdulillah kalau lagunya stoknya ini masih lumayan. Ada kalau nggak salah 9 lagu. Terus sudah bisa satu album. Mini album sudah bisa loh itu. Ya mini gede berarti ya. Mungkin sudah gede. Album menengah lah. Tapi yang baru jadi cuma 1 lagu. Yang sudah sampai rilis ya? Iya, sudah ada di Juk, Spotify, sudah ada di TikTok juga mungkin ada ya? Ada di TikTok ada. Apa judulnya apa? Cerita cinta. Cerita cinta. Iya, lagu zaman-zaman dulu waktu mungkin. Iya, perjalanan hidup. Iya, Mas Brandy mungkin wajahnya agak kepreman-premanan, tapi jangan jujur. Tapi hatinya lumayan lembut ya, tenang ya. Jadi teman-teman ya yang ketemu di jalan mungkin takut dompetnya hilang atau apa, enggak aman kok. Aman. Aman. Enggak tahu kalau yang kajon ya. Beda cerita. Tapi yang ini aman. Beda cerita ini yang kajon ini. Fokus ke yang kajon ini. Iya. Saya ikut menyimak perjalanan Zenobi ini ya, dari dulu no name masih bertiga terus sampai sekarang. Kan tinggal menyisakan Mas Brandy sendiri nih. Iya. Yang lain kan mungkin sibuk dengan urusan yang lain. Nah, kira-kira apa nggak kangen Mas dengan teman-teman dulu jatuh bangun bareng-bareng? Ya pastinya untuk kangen. Ya pasti kangen. Dulu kita merintisnya istilahnya merangkak kita bareng-bareng. Sampai di titik ini pun alhamdulillah ya kita masih sering kontak. Saya pun ya tidak mungkin lah untuk lupa dengan sejarah, tidak mungkin lupa dengan itu juga. Komunikasi tetap lanjut, semuanya meskipun kemarin ada beberapa problem pun alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik juga dari teman-teman. Ya biasa negara api menyerang seperti itu. Jadi untuk Mas Ribut dan Mas Gopal ternyata tidak melupakan kalian.
Mas Topa juga, Mas Topa. Oh iya, Topa ya, belakangan masuk ya Topa. Terus ini, ya ini kan pandemi sudah agak mereda, terus untuk acara manggungnya, job-jobnya berarti sudah mulai datang. Iya, alhamdulillah. Meskipun kemarin di masa pandemi, kita masih terus lagi jalan, terus kita menggandeng dari kemarin pandemi dari teman-teman yang semuanya serba sambat. Alhamdulillah Zenobi, ya Mas Andi. Kayak sambat. Alhamdulillah gak pakai sambat. Oh, gak pakai sambat. Karena alhamdulillah dalam seminggu enggak ada event. Iya. Acara-acara tertutup itu masih ada. Acara tertutup, acara khusus dari Pemkab, dari misalnya ada dari beberapa event yang vendornya besar-besar, otomatis kan tetap bisa melanjutkan, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya. Desember datang di acara saya. Siap ya? Bisa. Tapi kalau boleh tahu itu ada acara apa? Desemberan biasa, tikungan saja. Desemberan dia. Kirain mau itu nikah lagi. Oh, nikah lagi. Nanti lah. Kita saya. Baik ya, kawan-kawan. Itu obrolan kita dengan pejuang-pejuang tangguh ini dari Zenobi yang tadi dipaparkan mulai dari merangkak sampai sekarang belum berdiri. Oh sudah ya, sampai sekarang sudah berdiri. Hikmah positifnya yang mungkin bisa kita ambil bersama-sama. Mungkin kita di desa, mungkin geografis kita jauh dari kota besar, tapi selama niatan itu ada, maka teman-teman pasti bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara Sang Tokoh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.